Salam Rahayu. Selamat datang sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Kali ini agak sedikit berbeda di podcast apa mas namanya? Serawung Gaya. Podcast Serawung Gaya. Iya, saya hafal karena saya subscriber Nuwun Sewu ya. Saya juga subscriber. Mas Bo yang punya. Oh, ya. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena saya mungkin asing juga buat sederek Nuwun Sewu. Jadi mungkin perkenalan dulu. Saya Jirvan yang pada episode kali ini akan menemani Mas Bo. Ya, betul sekali. Untuk berbincang-bincang ya Mas Bo. Betul. Dan di episode kali ini sederek Nuwun Sewu kita akan membicarakan satu topik yang baru-baru ini terjadi. Betul sekali. Dimana sebelum membicarakan ini tentunya kita mendoakan juga untuk korban-korban atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di Semeru ya Mas. Ya betul. Di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur yang terdampak oleh bencana letusan Gunung Semeru. Dan masih ada hubungannya, Mas Bu. Ya. Ini melihat letusan Gunung Semeru, letusan Gunung Mahameru yang bisa dibilang dahsyat gitu ya Mas Bu. Betul sekali. Ini sebenarnya apa maksud dibalik letusan Semeru Mas Bu? Karena kalau kita lihat Gunung Semeru ini kan gunung yang apa ya Mas Bu ya, bisa dibilang Mahameru ya, bisa dikatakan Gunung Semeru itu adalah gunung yang tertinggi di Pulau Jawa ya. Dan kebetulan memang tingginya itu di 3.776 ya. Jadinya gini Mas, mungkin untuk sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, sebelumnya di awal ini saya minta maaf dulu pada seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, karena di sini juga kita menampung pertanyaan dari beberapa subscriber juga ya Mas Irfan ya. Karena memang apakah betul Gunung Semeru itu nanti ada hubungannya dengan Nuwun Sewu, bisa dikaitkan bencana-bencana yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nanti kalau dihubungkan lagi, apakah betul nanti ada hubungannya dengan Nuwun Sewu, bisa dikatakan nanti menurut ramalan Prabu Jayabaya, Pulau Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Jadi di sini kita menampung pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber Nuwun Sewu, dan ini Nuwun Sewu. Kemudian kita kita bicarakan di sini ya, di podcast Serawung Gaya ini. Mencoba untuk berdiskusi. Betul sekali. Ya, jadi begini Mas Irfan, memang Gunung Mahameru ini memang sebagai simbolistik daripada akan terjadinya sesuatu ya. Akan terjadinya sesuatu yang besar, terutama di Pulau Jawa. Karena memang kalau bahasa saya gini Mas, Gunung Semeru itu adalah gunung yang paling tinggi. Dan Nuwun Sewu, kalau saya bilang seluruh gunung yang ada di Pulau Jawa, terutama di Pulau Jawa ya Mas ya, ini kayak ada kabelnya Mas, jadi saling sambung menyambung kalau bahasa saya seperti itu. Dan ini juga Nuwun Sewu setelah Semeru kemarin itu erupsi atau meletus, kemudian disusul oleh Merapi Mas. Karena memang begini Mas, di Indonesia terutama memang mendekati tahun baru di 2022 ini memang alam Indonesia ini sedang bersabda, kalau bahasa saya seperti itu Mas. Jadinya kita juga harus eling lan waspada. Di mana kita eling tok, kita juga kurang pas, waspada tok atau cuma hanya waspada, kita juga kurang pas. Jadi yang menyatu antara eling dan waspada itu sendiri.
Dan nuwun sewu Mas, memang Gunung Semeru merupakan titik awal dalam arti dimulainya apa ya, kalau bahasa saya dimulainya untuk sabda alam ini Mas, terutama untuk yang berbau gunung ya Mas ya. Seperti itu. Tapi sebelum kita membahas peristiwa-peristiwa apa saja sih yang kemungkinan nantinya kalau misalnya kita membaca alamnya itu sepertinya akan terjadi seperti itu Mas Bro. Kenapa Semeru Mas Bro? Maksudnya apakah memang karena Semeru ini satu apa ya, bisa dibilang satu tonggak yang juga mengawali sejarah di Pulau Jawa sendiri, apa seperti itu? Ya, bisa dikatakan seperti itu Mas Irfan. Karena memang Semeru dulu itu kan diibaratkan sebagai untuk pemberat Pulau Jawa juga Mas, seperti itu. Yang mana dulu pernah dibawa oleh Bathara Wisnu, terus kemudian ditaruhlah Gunung Semeru ini yang konon cerita dari India sana Mas, seperti itu. Okay. Cuma di sini nun sewu saya pribadi kurang begitu cocok dengan cerita itu gitu loh. Seperti itu. Okay. Cuma kalau bahasa saya memang Semeru ini adalah satu tonggak Mas, tonggak di mana memang sebagai penyeimbang untuk Pulau Jawa. Kalau bahasa saya seperti itu Mas. Maksudnya alam dan juga manusianya. Betul sekali Mas. Dan ini tadi pertanyaan Mas Irfan tadi, apakah memang betul? Nun sewu sangat. Gunung Semeru itu ada sebagai tonggak dimulainya satu perubahan gitu ya Mas ya. Kalau bahasa saya seperti itu. Kalau menurut kacamata saya memang seperti itu Mas. Dan nanti di sini akan diikuti oleh gunung-gunung lainnya. Terus kemudian Merapi ini juga erupsi. Memang kalau menurut saya ada beberapa gunung yang nantinya akan mengalami erupsi Mas. Akan mengalami gejolak itu ya. Betul sekali. Yang perlu kita ingat juga di sini adalah di Pulau Jawa itu banyak sekali gunung berapinya. Ya. Seperti itu. Jadinya sekali lagi untuk sedherek Indonesia dimanapun Anda berada, memang sekali lagi alam Nusantara ini atau alam Indonesia ini memang sedang dicoba ya Mas ya. Oke. Jadinya dicoba itu bukan berarti dicoba kalau lebih ininya lebih apa ya, lebih pasnya itu alam Indonesia ini sedang diadakan seperti kayak satu perubahan besar Mas. Oke. Tapi menyambung juga dari mungkin pertanyaan dari para subscriber atau mungkin juga ini yang ada di media sosial pada saat ini kan fenomenanya letusan Semeru ini banyak dihubung-hubungkan, sekali lagi tadi Mas Bro juga sudah mengatakan bahwa banyak dihubung-hubungkan sama ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa yang terbelah, atau bahkan dihubungkan dengan ramalan Jayabaya tentang sosok Goro-Goro yang nantinya akan turun dari Gunung Semeru dan menyebabkan sebuah bencana besar. Apakah itu menurut Mas Bro ada hubungannya Mas Bro? Ya, ini nun sewu Mas Irfan dan buat sedherek nun sewu dimanapun Anda berada. Memang ramalan Jayabaya itu apa ya, bahasanya itu pakai bahasa peribahasa kan itu. Bahasa-bahasa pujangga. Bahasa yang diperindah. Betul sekali. Dan kalau menurut saya, apakah ada hubungannya? Nun sewu sekali lagi. Kalau menurut kacamata saya, memang seperti itu Mas. Nun sewu. Jadinya goro-goronya atau tanda awal gitu ya Mas ya. Itu adalah memang seperti itu dari Mahameru atau Semeru itu sendiri. Dan nanti akan diikuti oleh gunung-gunung yang lainnya. Dan nun sewu menurut kacamata saya, kita juga perlu waspada juga dengan gunung di sekitarnya juga. Nun sewu sekali lagi. Dan nanti juga akan ada Gunung Bromo yang ikut mungkin bersabda juga. Kalau bahasa saya ikut menyapa juga. Terus kemudian ada Penanggungan, ada Slamet, dan nun sewu sekali lagi. Ada juga gunung-gunung seperti Gunung Kerinci dan Sinabung Mas, yang akan nantinya juga ikut menyapa
Mahameru ini Mas, yang saat ini sedang bangun seperti itu. betul sekali Mas. Dan ini juga gini Mas, tidak hanya gunung Mas, kalau bahasanya di sini keempat elemen itu menyatu Mas, untuk menyeimbangkan alam kembali. Empat elemen ini adalah apa? Air, api, angin, dan tanah. Ya, di sini nuwun sewu, untuk air karena pengaruh sekali lagi cuaca gitu ya, karena memang terpengaruh badai La Nina yang ada di Filipina yang mengakibatkan nuwun sewu gelombang ini menjadi naik Mas, seperti itu dari air. Bahkan juga nanti ada juga dari unsur tanah, yaitu apa Mas? Unsur tanah longsor Mas, gempa bumi seperti itu. Terus kemudian ada unsur api, unsur apinya ada apa? Magma Mas, seperti itu, yaitu yang berasal dari erupsi gunung berapi. Terus kemudian yang keempat adalah dari unsur siapa Mas? Angin ya, atau udara. Ya, angin atau udara. Dan di sini juga nunsur. Saat ini adalah musim angin kencang Mas. Ya. Bahkan angin kencang ada di mana-mana dan itu sudah melanda di Nusantara ini atau di bangsa Indonesia ini seperti itu. Jadi di sini memang kita diberikan atau dihadapkan pada sesuatu yang kita harus bagaimana ini Mas, sebagai manusia seperti itu. Ya. Ya mungkin mengulang lagi pertanyaan yang tadi Mas Bo. Sebenarnya dengan letusan Gunung Semeru dibarengi dengan gejolak-gejolak atau tanda-tanda yang diberikan oleh alamnya sendiri, itu sebenarnya apa sih Mas Bo pesan yang sebenarnya ingin disampaikan alam kepada manusia? Ya, ini nun sewu Mas, bisa dikatakan sebenarnya kita itu harus apa ya Mas ya, bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah diberikan alam oleh alam dan Gustinya kepada kita. Karena yang perlu kita ingat adalah alam itu selalu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu nun sewu di kebudayaan manapun, terutama untuk lokal wisdom yang ada di manapun, kesinambungan antara manusia dan alam ini sangat apa ya, dijaga kelestarian budayanya Mas. Karena sekali lagi begini Mas, nun sewu, memang terutama untuk orang Jawa ya Mas ya, orang Jawa itu kalau mengucapkan rasa syukur itu tidak hanya lewat ucapan, tapi juga melewati sesuatu yang direalisasikan, sesuatu hal yang konkret gitu ya Mas. Betul sekali. Contoh, karena kita panen terus rasa syukur kita ya udah kita membuat apa, contoh panen padi, kita membuat 7 tumpeng gitu, yang berarti 7 itu adalah pitulungan tumpeng itu sendiri diambil dari diambil dari hasil panen itu sendiri, seperti itu. Yang dari alam kita kembalikan. Kita akan kembalikan sebagai bentuk filosofi rasa terima kasih kita kepada alam itu sendiri Mas, seperti itu. Dan sebenarnya kalau misal kita analogikan ke hubungan manusia juga. Sebenarnya itu pun hal yang sewajarnya dilakukan seperti itu. Iya, betul. Mengungkapkan rasa terima kasih karena telah dibantu, telah diberikan kesempatan untuk hidup dan bekerja di alamnya. Jadi memang kita harus berterima kasih dengan alam. Betul sekali Mas Irfan. Dan itu sudah dilakukan lama sebelum masuknya agama apapun di tanah Jawa ini terutama menurut saya seperti itu. Oke. Dan mungkin terakhir Mas Bo. Oh ya, tadi ada hubungannya enggak? Oh iya, terbelah ini Nun Sewu ini. Pulau Jawa yang terbelah. Iya, dua. Ini Nun Sewu sekali lagi memang pembahasan ini agak sedikit ini ya Mas ya. Kalau bahasa saya agak sedikit menguras pikiran ya Mas. Iya. Karena sekali lagi semuanya itu kan belum terjadi ya Mas ya. Tapi di sini kita berusaha untuk memberikan apa ya, pangeling-eling gitu ya, memberikan pangeling agar supaya kita selalu bersyukur atas semua yang sudah diberikan oleh alam dan Gustinya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Jadi gini Mas, memang karena menyatunya 4 elemen ini Mas,
bisa dikatakan nantinya akan terjadi seperti itu, Mas Nun Sewu. Karena begini Mas Nun Sewu, Pulau Jawa ini sebenarnya jika kita lihat di peta kuno Nun Sewu, ada sungai besar yang sudah membelah, ya. Nanti mungkin sederek Nun Sewu dimanapun Anda berada bisa membuka internet ya. Nanti tulis saja untuk peta kuno Pulau Jawa. Seperti itu. Di situ ada satu sungai besar yang memang sudah membelah ya Mas ya. Seperti itu. Kalau tidak salah itu yang membuat adalah Marco Polo gitu ya. Betul, ada buatan Marco Polo karena memang banyak versi di sini Mas Nun Sewu. Jadinya Nun Sewu nanti akan ada hubungannya Mas Nun Sewu. Cuma di sini saya mempunyai persepsi sendiri tentang terbelahnya Pulau Jawa itu menjadi dua. Jika memang benar perkiraan dari Badan Meteorologi nanti di timur itu ada tsunami besar, terus kemudian dihubungkan dengan lumpur lapindo juga. Jadinya Jawa ini bukan terbelah dua itu satu kanan satu kiri, tapi kalau bahasa saya diibaratkan Pulau Jawa itu Jawa Barat adalah kepalanya, Jawa Tengah itu adalah hatinya, dan Jawa Timur itu adalah kakinya. Nanti di sini antara kepala dan kaki ini terpisah, seperti itu. Jadinya jika kita mau dari tengah ke barat itu nanti mungkin kita akan melewati air Mas. Mungkin bisa pakai perahu atau bisa pakai kapal, seperti itu. Begitu pula kalau dari tengah ke timur ini juga seperti itu Mas. Akan nanti ada jarak di situ, yaitu jaraknya itu air Mas. Jadi kita dari tengah ke timur itu mungkin ada jembatan seperti jembatan Suramadu atau bahkan mungkin Nun Sewu kapal kita harus ke sana. Jadinya kalau kita lihat sama seperti Pulau Jawa yang tadinya menyatu dengan Sumatera, karena ada impact dari Gunung Krakatau saat itu, yaitu yang meledak di tahun 18 berapa itu, atau mungkin sebelum itu 1857 kalau nggak salah ya, atau sebelum itu, yang mengakibatkan suatu gelombang besar terus kemudian membuat selat ya Mas ya, seperti itu terpecah ya, terpisah dari Pulau Sumatera itu sendiri. Terus kemudian seperti yang kita lihat, jika kita mau ke Pulau Sumatera kita harus menyeberang dengan menggunakan kapal. Seperti itu. Tapi kembali lagi Mas Bu, ini mungkin untuk menekankan lagi. Dengan letusan Semeru ini apakah jadi pertanda bahwa ramalan itu nantinya sudah mulai tanda-tanda awalnya? Ini Nun Sewu Mas Irfan dan Nun Sewu sekali lagi buat setiap Nun Sewu dimanapun Anda berada. Kalau saya ada hubungannya Mas Nun Sewu. Jadinya memang dengan adanya satu tanda pertama dari Semeru ini atau Mahameru ini yang nantinya akan memberikan semuanya nanti menyapa Mas. Seperti itu. Air menyapa, angin menyapa, tanah menyapa, api menyapa, seperti itu. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi di depan Mas. Dan tapi sekali lagi kembali lagi untuk prosesnya nanti berapa lama atau prosesnya itu nanti sekali lagi kita serahkan kembali ke alam Gustinya. Semuanya itu kita kembalikan lagi ke alam dan Gustinya, seperti itu. Dan mungkin untuk menggarisbawahi juga sekali lagi kita berdiskusi tentang hal ini, tetap dari kami berdua ya Mas Bu ya, kita tetap mendoakan supaya nantinya kalaupun apa yang nanti diramalkan oleh Jayabaya ini benar, semoga tidak ada korban jiwa dan segala macam. Amin. Dan intinya gini, Nun Sewu Mas Irfan, dan sekali lagi untuk sedia Nun Sewu dimanapun Anda berada, alam tidak marah pada kita, tapi alam memberikan sabda agar supaya kita sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya kita mensyukuri sekali lagi apa yang sudah diberikan alam pada kita. Dan kalau saya boleh menambahkan Mas Bu, ini mungkin Mas Bu nanti setuju atau buatan gitu ya. Dengan kita lihat saja dari letusan Gunung Semeru ini, lavanya, abu vulkaniknya,
Dimana ini nanti sebenarnya kalau kita lihat di dua sisi, ini juga cara alam untuk menyeimbangkan lagi, Betul sekali. Meriset lagi, betul sekali. Apa yang diluluh lantakan nantinya juga akan lebih subur. Lebih subur, betul sekali. Pasir-pasirnya, hasil-hasil vulkaniknya juga nanti bisa kembali ke manusia. Seperti itu. Jadi memang ada dua sisi dari semua kejadian. Tinggal kita bagaimana kita melihat atau bagaimana point of view kita untuk melihat keadaan alam seperti itu dan mengambil pelajaran tentunya juga. Betul sekali. Oke, baik, sederek The Nuwun Sewu, mungkin untuk episode kali ini kita akhiri dulu. Apakah nanti selanjutnya akan ada bahasan-bahasan lain yang masih ada hubungannya dengan tema ini atau nanti tentang yang lain? Betul. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen bagi sederek The Nuwun Sewu yang ingin tema apa gitu ya Mas Bu ya. Iya. Pembahasan apa yang sepertinya seru kalau kita diskusikan di podcast Rawuh Kayu The Nuwun Sewu. Itu ya. Ya. Akhir kata, saya Jervan pamit. Saya Mas Bu pamit dan salam Rahayu.